Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Safar, mahasiswi keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar, tingkat 1B. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian leher dengan kasus kelenjar getah bening dan kelenjar tiroid. Nah, di sini di depan saya sudah ada alat yang dibutuhkannya itu pertama handscone, yang kedua stetoskop. Oke, baik, di sini saya sudah bersama dengan pasien. Untuk persiapan pasiennya itu tidak ada persiapan khusus yang perlu dipersiapkan, hanya saja pemeriksa menjelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan serta tujuan pemeriksaan kepada pasien. Oke. Sebelum kita menjelaskan prosedur pemeriksaan, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri kepada pasien. Oke. Di sini saya perawat Nur Aulia Safar. Apa benar Anda saudara Akram? Ya. Oke, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian leher Anda yang bertujuan untuk melihat apakah ada pembesaran atau pembengkakan kelenjar getah bening dan benjolan kelenjar tiroid. Nah, prosedurnya itu ada dua teknik, di mana teknik inspeksi dan teknik palpasi. Nah, teknik inspeksi ini saya akan melihat bagaimana keadaan leher Anda, kemudian saya akan melakukan teknik palpasi, yaitu melakukan perabaan pada leher Anda. Nah, di sini saya akan meminta kesediaan Anda. Apakah sedia untuk melakukan pemeriksaan fisik? Ya. Oke. Namun, sebelum kita masuk pemeriksaan fisik, saya memberikan kesempatan kepada Anda. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Kita langsung masuk pada pemeriksaan. Kita masuk pada pemeriksaan fisik bagian leher. Oke. Yang pertama, pada pemeriksaan pada umumnya itu yang kita lakukan adalah inspeksi. Oke, sekarang kita inspeksi leher pasien. Inspeksi leher pasien, kita lihat dari arah depan. Kita bisa meminta pasien untuk sedikit mendongakkan kepalanya ke atas. Oke, coba. Nah, di sini kita melihat apakah posisi trakeanya berada di tengah-tengah atau tidak. Kemudian perhatikan sisi leher pasien, apakah terdapat nodul atau tidak. Kemudian minta pasien untuk melihat ke arah samping. Nah, di sini kita lihat bagaimana kontraksi otot sternocleidomastoidnya. Oke. Kemudian kita lihat apakah ada pembesaran atau pembengkakan terdapat dari mulai submental, kemudian sepanjang mandibula, kemudian depan telinga, preaurikular, kemudian belakang telinga, retroaurikular, kemudian suboccipital, kemudian di bagian vertebra vesikal. Oke. Untuk melihat apakah ada benjolan atau kelenjar tiroid itu, kita lihat di bagian tulang rawan pasien, yaitu di bawah jakun untuk pria. Oke, setelah kita melakukan pemeriksaan inspeksi, kita beralih ke pemeriksaan palpasi. Oke, di sini kita mulai melakukan perabaan dari submental pasien, bagian leher pasien. Oke. Di sini kita melakukan perabaan secara perlahan-lahan, jangan sampai ada regio yang terlewatkan. Kemudian kita beralih ke medula, kemudian ke preaurikular, kemudian beralih ke retroaurikular, kemudian beralih ke suboccipital, lalu kemudian kita beralih ke vertebra cervical. Kemudian kita juga lakukan perabaan sternocleidomastoidnya, yaitu dari atas perlahan-lahan turun, kemudian raba supraklavikulanya, kemudian ke bagian intraklavikula. Ketika tidak teraba pembengkakan,
atau pembesaran kelenjar getah bening, maka pasien dinyatakan normal. Baik, kita beralih ke pemeriksaan palpasi kelenjar tiroid. Pada umumnya biasanya dilakukan pemeriksaan kelenjar tiroid itu dari depan dan belakang. Namun yang lazim dilakukan yaitu dari belakang. Oke? Posisinya itu kita berada di belakang pasien, kemudian letakkan tangan kita di tulang rawan pasien. Untuk laki-laki itu berada pas di bawah jakun. Oke, baik, seperti ini. Lakukan perabaan secara perlahan-lahan untuk merasakan apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya, untuk tangan kanan melakukan penekanan, lalu tangan kiri yang akan melakukan perabaan. Selanjutnya, minta pasien untuk menelan. Coba menelan. Oke, ketika kita mendapatkan benjolan, namun setelah menginstruksikan kepada pasien untuk menelan dan benjolan itu melakukan pergerakan sesuai bagaimana pasien menelan, maka kelenjar tersebut disebut kelenjar tiroid kiri. Kemudian selanjutnya kita lakukan sebaliknya, tangan kiri yang melakukan penekanan, lalu tangan kanan yang melakukan perabaan. Sama seperti sebelumnya, minta pasien untuk menelan. Coba menelan. Oke, ketika kita mendapatkan benjolan dan ketika kita menginstruksikan kepada pasien untuk menelan dan benjolan itu mengikuti arah menelan, maka kelenjar tiroid tersebut adalah kelenjar tiroid kanan. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan auskultasi. Nah, di sini kita membutuhkan stetoskop untuk mendengar. Nah, teknik ini dilakukan ketika terjadi pembesaran dan pembengkakan kelenjar getah bening. Oke, di sini kita akan mendengar apakah terdapat bruit. Nah, bruit ini merupakan bunyi yang sama seperti murmur pada jantung. Oke? Kita lakukan di sisi yang terdapat pembengkakan kelenjar getah bening. Oke, pemeriksaan ini hanya dilakukan ketika terdapat pembesaran dan pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, itulah pemeriksaan leher untuk melihat apakah ada pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening serta benjolan pada kelenjar tiroid.